Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Simbahi Hadi, Simbahi Basori, Simbahi Dakwan, Simbahi Muhammad, Simbahi Samsul, telah disebut protes. Para mutakhorrijin wal mutakhorijat yang kami hormati, alhamdulillah, sebelum saya berbicara sakderenge kula matur nyuwun pangapunten badhe ngaturaken salam takdim khususipun saking beliau Kang Mas kawula piyambak Mas Lukman. Jadi nyuwun pangapunten, sebetulnya beliau juga punya keinginan sekali untuk bisa hadir, tapi karena ada kegiatan yang juga tidak bisa diganti, akhirnya beliau mendahului kepada saya untuk hadir pada pagi dan siang hari ini. Jadi beliau saestu nyuwun pangapunten wabil khusus kepada Sohibul Bait dan juga ketua dari IABT Jawa Timur. Beliau tidak bisa hadir, hanya nitip salam kepada panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Sebetulnya sudah banyak tadi yang disampaikan baik oleh dua ketua umum IABT Jawa Timur dan juga Mbah Yai Dakwan yang akhirnya melebar teko madu teko sembarang kalir. Ini ciri Mbah Wan nggih ngoten niku. Yen mboten dipenggak kadang kala wis teko bobor luwih bahayane meleh. Iki ciri khas beliau niku. Teman-teman semuanya yang kami hormati, saderengipun kula tak napa nggih wau terutama Sohibul Bait nggih, Mas Junet, kiai muda, kiai metal, memberikan sebuah surprise untuk saya secara pribadi dan juga mungkin keluarga besar dari Pondok Termas. Matur suwun Mas Junet, ini saya teringat kembali ketika jenengan ngelingke di mana ada festival musik pada saat itu. Kebetulan Mas Junet kan entah nggak tahu kelas berapa itu ya, kelas 4 atau kelas 1? Kelas 1 ya. Memang pada saat itu saya nggak tahu, tiba-tiba garnisi yang pada saat itu saya termasuk orang yang membentuk garnisi itu. Saya juga Pak Hizbullah Banyuwangi, terus Al Ustadz Ali Fahmi, terus teman saya satu kelas Iib, Irmis dan yang lain sebagainya, juga termasuk almarhum Mas Adek. Jadi dari sebuah obrolan kecil-kecil akhirnya punya keinginan untuk mewadahi pada saat itu, mewadahi potensi-potensi daripada santri, khususnya dari santri Termas yang punya jiwa seni. Nah, akhirnya dari kesepakatan kumpul-kumpul dan yang lain sebagainya, matur. Walaupun pada saat itu yang matur itu akhirnya gontok-gontokan. Ini yang harus matur terutama Kiai Habib, karena memang belum ada pada saat itu. Sopo ini? Pertama saya ditunjuk, tapi saya langsung lari. Nggak berani saya, betul-betul nggak berani. Mungkin sebagai alumni-alumni yang menangi beliau, wong ditimbali beliau, sowan beliau, ali mikir kudu minimal 3 dina 3 wengi. Lah apa meneh kok matur
minta izin dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Tur itu yang mungkin saat itu masih dianggap apa ya, dianggap tabu atau dianggap apa. Mosok pondok gampangane kok kepingin musikan, itu kan sesuatu yang mungkin loh ya pada saat itu, wallahu a'lam. Akhirnya dari rembukan kesepakatan yang ada, kebetulan yang pada saat itu yang sudah menjadi majelis ma'arif ini adalah Al Ustadz Ali Fahmi dari Banyumas atau Purwokerto, yang akhirnya mau tidak mau, gelem ora gelem dipaksa untuk sowan beliau. Walaupun saya tahu persis teman-teman ketika melihat Pak Ali Fahmi berangkat ke dalam, mulai dari asrama teko ngarep masjid, teko ngarep NA itu karo ngewel itu ya. Tapi ya kanca-kanca wis ben dirasakne. Wis ben itu justru tes mentalnya di situ itu. Ya akhirnya dengan segala hal yang apa ya, redek yang luar biasa sekali, akhirnya beliau matur langsung dengan Allah yarham Simbahe Habib pada saat itu. Dan ini di luar daripada pemikiran kita, di luar daripada ekspektasi kita. Mestinya bayangan kita pada saat itu ketika matur, beliau mestinya memberikan bukwi ora oleh atau mungkin memberikan arahan terlebih dahulu. Itu sama sekali malah justru beliau enggak. Ketika Pak Ali Fahmi matur ke beliau yang intinya kepingin mewadahi teman-teman santri yang punya potensi seni, apa jawab beliau pada saat itu? Beliau secara pangandikan itu ora terus ngendikan yo tak ridani, enggak, sama sekali enggak. Justru jawaban beliau secara langsung ketika Ustadz Ali Fahmi matur ke beliau pada saat itu, masih ingat saya, beliau langsung mengambil uang beliau sendiri, kata Pak Ali Fahmi, dari kantong bajunya beliau. Di zaman itu beliau mengeluarkan uang berapa? 75.000. Tapi di tahun itu loh ya, apa beliau ngendikan begitu mengeluarkan untuk uang 75.000, beliau ngendikane sesuk tuku alat. Ini jawaban yang di luar ekspektasi. Begitu Pak Ali Fahmi mendengar semacam itu, kok umpamane loh ya, orang yang ngarepe Mbah Habib mungkin ale nyolot-nyolot sepira meter, saking seneng, luar biasa sekali. Ternyata beliau memberikan satu apresiasi. Jadi tidak dengan sebuah perkataan tapi langsung tindakan, sesuk tuku alat. Ini kalau tidak ya Habib, wah angel itu. Ini luar biasa sekali. Akhirnya ketika beliau sudah memberikan ridho semacam itu, kita sepakati, kita launching pada saat itu di 1 Muharram. Yang meluncing langsung Abah Kaulo piyambak. Jadi malam 1 Muharram mengadakan launching garnisi. Yang menciptakan kalimat garnisi itu adalah Mas Adek almarhum, dzurriyyah dari Mbah Abdul Razak. Sanggar seni pada saat itu, sanggar seni Atarmas. Sehingga ya mulai dari situlah akhirnya, walaupun di awal garnisi berdiri itu hanya masih berkutat meneruskan Mas Samsul Badut yang dulu ketika berada di pondok ini kan menjadi seorang aktor, sehingga sampai sekarang pun juga masih menjadi aktor. Gayane kan stylenya itu kan lain dari yang lain. Stylenya beliau itu kan luar biasa, sehingga pada garnisi di saat awal itu yang paling dominan itu adalah di teaternya. Karena memang di musik itu hanya baru 1-2 orang
yang punya kemampuan di situ. Akhirnya mulai dari teater itu berkembang, akhirnya banyak santri yang datang yang punya potensi musik. Akhirnya dimulai dari era, kalau garnisi ya, dimulai dari era niku Rosid Salatiga itu, Rosid, Salahuddin dan yang lain sebagainya, Haris. Akhirnya dari mulai ada Mas Rosid dan yang lain sebagainya, musik semakin berkembang, akhirnya malah garnisi terdominasi dengan musik. Nah setelah beberapa tahun Allah yarham Simbaye Habib wafat, tidak tahu tiba-tiba garnisi kayak divakumkan. Karena memang mohon maaf nggih, kula yang sebagai orang yang mulai awal garnisi berdiri, mulai istilahnya melu usung-usung dan yang lain sebagainya, sehingga saya menjadi khidmah di pondok, menjadi majelis ma'arif, sangat memahami kompleks daripada garnisi. Ada yang pro, ada yang kontra itu, bahkan nyun sewu ada ini tidak perlu kita ya ini karena ini masih masuk dalam sebuah manakib dari garnisi. Kula niku sing paling merasa loro niku enten salah satu anggota majelis yang tidak pro adanya garnisi. Niku mengatakan ya, garnisi itu seksi maksiat. Waduh rasane Mas. Waduh niku kula ngrasa niku ya Allah. Saya sama Pak Akis dan yang lain sebagainya ngelus dodol. Tapi ya karena memang kita berani mengadakan, berani berdiri karena mendapatkan ridho, mendapatkan support langsung dari Allah yarham Simbaye Habib, ya bismillah. Wis Mbah Habib ngendikan oleh ya wis terus. Walaupun akhirnya sempat vakum agak lama, sehingga garnisi akhirnya tidak ada kegiatan sama sekali. Nah saya masih ingat tiba-tiba saya mendapatkan satu brosur pada saat itu dari teman Pacitan, ada festival musik. Terus festival musiknya musik rock gitu. Saya festival musik rock antar pelajar. Akhirnya saya berpikir, saya pada saat itu ya karena masih di awal di majelis ma'arif ya, saya mau matur juga maju mundur. Ya akhirnya dari Mas Junaid itu dan teman-teman wes jajal bismillah matur weh. Kalau memang beliau asisi budak. Alhamdulillah beliau mengizinkan, ya sudah akhirnya berangkat. Walaupun hanya persiapan itu paling tidak ada 1 bulan, paling sekitar 2 atau 3 minggu lah. Sak duwe-duwene latihan karo zaman dulu kan tinggal pakai ampli itu kan. Jadi belum punya sound yang lengkap dan yang lain sebagainya, modalnya modal nekat tok pokoknya. Akhirnya ya saya berpikir, karena ini festival rock ya, musik ya, kalau kita tidak punya, karena ini sebuah lomba festival, ya mestinya kita harus punya supporter. Akhirnya pada saat itu saya matur dengan beliau langsung, niki kalau mboten betul supporter ya sepi nanti. Akhirnya beliau mengizinkan pun, begitu beliau izinkan ya wes, santri-santri winadan gitu. Bekriyen nggih. Tapi ampun dahari. Ngisi niku wau. Jadi begitu beliau sudah mengizinkan bahwa kita boleh membawa santri, akhirnya kula kalih rintang-rintang niku wis piye carane nyewa truk telu santri begitu dijak ning Pacitan ya mesti senenge pol-polan rebutan. Akhirnya kita benar-benar berangkat dengan napa jenenge 3 truk pada saat itu. Dah acaranya pada saat itu di Gedung Gasibu. Kita sambil nonton menunggu lah ketika Mas Junaid itu tampil ya, itu kan pada saat itu 2 lagu yang harus ditampilkan, ada lagu wajib, ada lagu bebas pada saat itu, tapi nuansanya memang nuansa rock. Saya masih ingat ketika lagu pertama itu para santri itu ya hanya diem, tidak ada yang. Tapi akhirnya lagu kedua saya berpikir,
iki kok delok rokok meneng, iki dolim iki. Dolim, menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya. Nah yo mosok delok rok terus kaya ngene kayak koyo tahlilan nih. Ini kan menempatkan yang bukan tempatnya. Akhirnya pada saat itu saya langsung inisiatif. Saya waktu itu juga di tribun, saya turun, sarung tak copot, upeng-upeng, ayo medun kabeh. Wah, akhirnya jingkrak luar biasa. Akhirnya menjadi tim favorit pada saat itu yang nggo piala. Itu yang mergo ora tampile majune tapi tampile sarung lima. Terus saya berpikir ya kita harus bisa menempatkan diri. Lah mosok ndelok rokok meneng. Kaya Mas Samsul ndelok ana dangdut, ya kudu joget. Ya enggak masalah, tapi setelah selesai ya sarungan meneh, ya ngaji meneh. Kan harus semacam itu. Dan di Termas memang diajarkan semacam itu. Jangan dipikir kayak ya Habib bukan pencinta musik. Beliau sangat mencintai musik. Terutama kalau beliau itu ya di era-era beliau Umi Kulsum. Tapi setiap hari mesti beliau itu mendengarkan yang namanya Umi Kulsum. Belum tabuhan apa itu sholawat Jawa. Loh, ini kan menunjukkan itu kan sama-sama musik. Saya masih ingat ini band Mas Jonet lebih semangat lagi untuk menelurkan kreasi-kreasi lagi untuk kedepannya dengan tapi jangan keluar dari unsur rocknya. Mas Jonet kok dangdut wagu wis kuwi ora madhape di rock. Jujur saya secara pribadi memang lebih seneng musik itu di minimal slow rock. Kalau yang underground dan yang lain sebagainya kalau mboten, tapi kalau masih unsur rock itu saya paling suka. Dengan yang kepingin ngertos band rock kesukaan saya satu, Metallica. Wah itu wis paling tidak boleh dianu kalau itu wajib. Jadi Mas Jonet, pengendikan Jalaluddin Al-Rumi, musik ini sebagai jalan menuju Tuhan. Ini Jalaluddin Al-Rumi loh yang ngendikan. Karena beliau memang sebuah pakar kan, ahli dalam hal-hal semacam itu. Karena menurut Jalaluddin Al-Rumi, musik itu adalah suara jiwa yang memanggil kembali ke asalnya. Lu iso ae lho awake tawasul, awake iso napa jenenge robit, iso wusul ning Gusti Allah kanthi dalan rock itu ya iso ae. Apa terus wusul ning Gusti Allah hanya dengan gilang-geleng? Dengan media apapun kita bisa untuk bisa wusul itu. Lu majunya saya yakin ketika mengekspresikan itu ya tetap ingatannya hanya satu kepada Allah. Ya ketika pas nyanyi ya kudu jikrak baru bisa meneh ngaji meneh. Lu harus semacam itu. Jadi saya sangat bersyukur terutama matur suwun Mas Jonet, ini saya harapkan kreasi Mas Jonet nanti bisa dikirim biar diteruskan juga adik-adik dari garnisi sekarang. Biar menjadi inspirasi santri. Jadi pun apa meneh pondok jenengan iki kan pondok metal. Ya ini harus yang perlu juga nggawe himnene karo marse yo ala metal yang iso. Ojo ndak. Disesuaikan dengan nama dengan pondoknya juga. Enggak masalah. Teman-teman semuanya yang kami hormati, jadi alhamdulillah lah duwe murid, duwe anak buah iso neruske berhasil ngene iki seneng. Karena memang Mas Jonet itu mulai dari awal masuk di pondok di Fata, ya akhirnya punya potensi, saya tarik juga ke melu pembina deh. Pembina deh lumayan galak pada saat itu. Karena memang yang saya harapkan demikian. Ya alhamdulillah sampai saat ini galak itu kan galak dalam posisi. Tapi
ketika dalam posisi yang lain ya bisa menerapkan, ya memang seharusnya semacam itu, apalagi untuk santri Termas. Dan selanjutnya mungkin di sini tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hozi berkaitan IAPT juga dari Mbak Zakwan. Saya memberikan apresiasi terutama ke IAPT Jatim yang akhirnya bisa punya payung hukum. Ini sesuatu yang luar biasa sekali, perlu diapresiasi, sangat perlu diapresiasi. Kami ataupun saya sebagai penasihat daripada IAPT ini melu bangga, melu bersyukur, dan ini diharapkan nanti juga akan bisa melebar kepada IAPT Jawa Tengah, IAPT Jawa Barat, dan Sumatera, dan yang lain sebagainya. Sehingga nanti ke depan ini IAPT akan bisa untuk go nasional sekaligus juga bisa go internasional. Kenapa tidak? Ya kita harus kembali kepada sejarah kita. Pak Mahfud yang menggokan internasional Termas, menggo internasionalkan Pacitan. Kita sebagai muridnya, kita sebagai santrinya juga harus punya cita-cita ke arah itu. Kalau Mbak Mahfud bisa menggo internasionalkan Pacitan lewat karya, lewat tulisan, lewat kitab-kitabnya, kita bisa saja lewat hal-hal yang lain, asal itu memang bisa bermanfaat. Ini harus menjadi tantangan kita semuanya. Santri Termas harus mampu untuk memandang ke depan yang lebih jauh lagi. Makanya tadi Mbak Zakwan terutama alumni loh ya, alumni IAPT yo Joko yo waktu awal dhewe ning pondok. Sudah seharusnya kita lebih berkarya, lebih melebar kembali. Dan juga yang perlu dipahami, kenapa sih Termas sendiri juga mendirikan IAPT iki jane opo? Walaupun sebetulnya saya secara pribadi juga sangat yakin, sangat percaya, terutama kaitan dengan para alumni-alumninya, ini kaitan dengan mahabbah atau cinta kepada Termas, ini saya yakin itu. Tapi kenapa kok masih perlu adanya sebuah wadah bernama IAPT? Ini biar lebih memudahkan. Sebab kalau kita hanya sebagai alumni kok berjuang sendiri-sendiri, yang mohon maaf untuk bisa mencapai ke suatu keberhasilan, ini tidak hanya sebuah hal yang sangat sulit, tapi koyok-koyok mustahil. Makanya kita diperlukan sebuah kebersamaan, sebuah organisasi yang mana di situ akhirnya akan bisa membentuk satu persatuan, sehingga perjuangan ke depan kalau dilaksanakan bareng-bareng yo enak dan akan bisa berhasil. Dan itu sudah diberikan contoh oleh para pahlawan-pahlawan kita di era perjuangan ketika zaman kolonial. Mereka berjuang sendiri-sendiri dengan kelompoknya sendiri-sendiri, akhirnya tidak ada keberhasilan untuk memerdekakan Indonesia. Akhirnya menjadi satu kesatuan, satu kesatuan untuk melawan penjajah, akhirnya mampu untuk mengusir dan menghilangkan penjajahan dari muka bumi Indonesia ini. Nah ini kan sebagai bentuk contohnya semacam itu. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidham. Itu kan kaidahnya kan di situ itu. Sesuatu yang apik, baik, tapi tidak terkonsep, ora dikonsep, ora diorganisasi yang bagus, yang mesti akan dikalahkan dengan kebatilan yang terkonsep dengan baik. Makanya IAPT dibangun, IAPT dibentuk itu ya dengan kaidah al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidham. Dan ini biar lebih memudahkan. Tapi ewo semono ya, ewo semono. Padahal gini, tadi kan Mbak Wan sudah juga matur, dan ini juga sering saya matur. Mungkin satu-satunya pesantren
Dan ini harus sangat disyukuri bagi kita. Satu-satunya pesantren Nyuwun Sewu yang menerima atau mengakui menjadi alumni tanpa perlu adanya ijazah. Bahkan tidak hanya sebatas itu, mengakui alumni walau mendapatkan ilmu sak huruf, tadi dikatakan Bawan, walau harfan. Itu ya mungkin Nyuwun Sewu, mungkin Nyuwun Sewu. Kalau mungkin ada pondok yang lain ya alhamdulillah. Ini ya hanya Termas. Jenengan kok niat mondok akhirnya ming seminggu tapi wis pernah adus turu ngising ngiler ngorok ning Termas, walaupun hanya seminggu tapi akhirnya mungkin orang kerasan karena faktor-faktor yang lain, itu pun sudah dianggap menjadi alumni. Loh, ini sering saya matur kan, ini bukan saya yang ngomong, ini bukan saya yang ngomong, bukan keluarga sekarang yang ngendikan, tetapi yang matur, yang ngendikan ini adalah Hadratul Walid Abah Kaula piyambak. Makanya saiki pun kula bareng kula niku kadang nggih gregetan nggih ketika nopo acara-acara IAPT ngoten iki. Walaupun saya menyadari bahwa alumni Termas niku Nyuwun Sewu Pak Basori unik. Menurut kula niku unik. Iki contone kados Gu ngoten niku lak unik wajahe mawon pun langka nih. Apa meleh kok napa senenge? Apa meleh kok Jayati niku wis kuwi jempol langkane niku sak donya ming siji tok niku. Mane perlu diuri-uri niku. Jadi alumni Termas itu memang sangat unik menurut kula dibandingkan dengan alumni dari pesantren yang lain. Kalau ditakoni, yo mahabbah. Loh, kula tetap Termas. Kula niku mesti kudu Termas, tetap Termas. Tapi ya dijak kumpul, dijak rembukan apa meneh kok dijak urunan. Wow. Alasane niku macam-macam. Jadi kan ini real fakta loh, Gek. Real nyata nih. Alasan ini muatku aku sih anu ini iya seorang tentek nih. Jadi itulah karakter alumni Termas. Ngono yo ono sing alumni luwih 3 tahun belas ora nilii ini Termas ngono ya. Sing kurang barang mau ya ngono. Ayo ben aku. Kula yen teng mriki mboten matur niki senior kula yen sing ning ngisor wani ya. Lah juniorku kabeh iki. Ya Termas sing kurang iki lho gacal takoni pirang tahun. Ha ngono ya pra mboten nemen ngoten niku. Kula matur ngeten iki ben luwih sadar meneh. Jane wis sadar ben luwih sadar meneh. Jadi kalau kita berbicara tentang mahabbah atau kita berbicara tentang cinta, cinta itu butuh action, cinta itu butuh perjuangan. Ora iso awake dhewe saya mencintaimu tapi mengpret ora enek apa-apa ya ora mungkin. Wis mboten mungkin wis. Jenengan bayangni wae lho jenengan biyene karo bojone jenengan ketika isih pacaran lho ya. Wah koyo yo ulang tahun wah iya harus bingung. Orang duit diwangi utang-utang dan yang lain sebagainya. Mbuh kok ni apa ben nyenengi orang yang kita cintai. Ya memang harus semacam itu. Tanpa ono action semacam itu, ya ditolak sampean. Apa meneh kok bentuke Jayadi ngono piye. Iki payu wis alhamdulillah juga. Sorry Jet, ini guyon lo Jet lo setianu lo. Ini justru keakraban kula kali Jayati. Wah, yang Jayati ini kula uri-uri saja. Mergo ya sak donya siji tok niku. Jadi mahabbah itu harus butuh action. Lah action kita itu ya biar lebih mudah ya. Biar lebih mudah dan juga lebih ringan ya diliwat IAPT ini. Ya jauh sampai umpamanya dewi lo ya pengen mewujudkan mahabbah jenengan, khidmah jenengan kepada Termas misal secara pribadi
abot Mas. Wong mingkur kon urunan 50.000 lho alasane macem-macem. Apa ya iso umpamane bangunke termas saasrama ngono wae, sakamar wae lah. Enggak mungkin. Maka justru dengan IAPT inilah ini tempat yang sangat pas dan meringankan kita untuk apa? Berkhidmah. Ya nyun sewu. Saya ini kalau saya berbicara tentang keluarga besar Termas, saya mungkin Mas Lukman, Mas Fuad dan semua duriah keluarga, kita tidak akan pernah meminta apapun kepada alumni. Sarepes wae ora. Tidak ada keinginan untuk meminta apapun bentuknya, sama sekali tidak ada. Tapi mohon maaf, kita sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, justru yang harus tahu. Ini perlu sampai diterjemah secara luas. Justru awake dhewe sebagai murid itulah yang harus benar-benar kita tahu. Apa sing wis pernah dikekne awake dhewe ning gurune awake dhewe kepada alma mater? Kira-kira apa? Sudah seimbangkah dengan Termas memberikan panjenengan? Nah, ini kan masih bena sama wasumur kan? Belum ada keseimbangan sama sekali. Sekali lagi kami dari Duriah, dari keluarga besar Termas tidak menginginkan apapun apa meneh kaitan dengan materi. Tapi kita yang sebagai seorang santri, ya kita harus tahu, oh gurune awake dhewe lagi arep ngene. Sak iso-isone, sak mampune. Sebab kita ya apalagi lo yakin panjenengan sudah sangat memahami laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa ada guru nggak mungkin mungkin Pak Gozi yang akhirnya bisa sampai sekarang eksis, baik itu di dunia pendidikan dan yang lain sebagainya. Tanpa guru nggak mungkin badapan iso dukun barang ora mungkin. Ora mungkin. Karena dengan adanya guru, ya ini harus benar-benar dipahami betul. Jadi jangan pernah punya anggapan bahwa Termas itu menginginkan, tapi kita yang harus menginginkan. Sebagai bentuk apa? Khidmah. Saya juga masih ingat bahwa apa sih kita sebagai alumni ya, yang nota sebagai alumni, ketika kita sudah menjadi sebuah alumni, seorang alumni, apa yang kita harapkan? Tidak ada yang lain adalah apa? Berkah. Wes ora ono liyane. Kita sebagai seorang santri, sebagai seorang alumni ya, ketika kita sudah keluar daripada alma mater, tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang kita inginkan kecuali keberkahan dari para guru-guru, dari para masyayikh. Ya hanya keberkahan itu. Karena kalau kalau saya memahami, berkah itu ya akan mencukupi semua apa yang kita harapkan. Dengan keberkahan apapun mesti awake dhewe iso entuk nanti. Padahal saya juga masih ingat 70 ya bahasanya 70% dari 100. 70% dari 100 keberhasilan dan keberkahan dari seorang mutakharrid ataupun santri ini tinggal tergantung dari apa? Ta'alluqnya kepada masyayikhnya, ta'alluq kepada guru-gurunya. Saiki didelok wae nyun sewu, bukan kula mboten ndongake. Yen ana alumni kok isih kangelan semisal mungkin dari sisi maisha, dari sisi yang apa dan seterusnya, nyun sewu kok isih kangelan, ya mungkin didelok wae kira-kira ta'alluq dengan para masyayikhnya, dengan guru-gurune piye. Bahkan pengendikan Sayyid Muhammad ini kan luar biasa sekali ya. Saya mendapatkan kiriman dari salah satu santrinya yang masih sekarang belajar di Mekah.
alumni Termas juga. Beliau Sayyid Muhammad ngendikake ma ra'aitu ahadan yata'allaqu bi syaikhihi summa khaba. Ini pengendikan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan yang ini asli Dzurriyyah Rasul. Asli pakai sok. Asli. Ini pakai sok asli ini jangan busok tenan. Ini yang dikake ma ra'aitu ahadan yata'allaqu bi syaikhihi summa khaba. Aku tidak pernah menemukan seseorang yang bergantung erat, bertakluk kepada gurunya lalu ia gagal. Nah ini Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi kalau sudah memang takluknya, bergantungnya dengan para masyayikh, guru-guru itu erat betul, ya makanya beliau ngendikake tidak mungkin koyok-koyok gagal, itu tidak mungkin, mesti akan berhasil. Karena apa? Karena akhirnya dia mendapatkan apa? Keberkahan. Ya itu yang paling terpenting di situ itu. Cuma saiki ya wong santri niku kadang ya sing penting gandulan, sing penting cinta, tapi tidak ada action sama sekali. Jadi sekali lagi cinta itu butuh action. Mas Samsul sebagai seorang aktor mungkin Mas Badut juga bisa menerjemah. Jadi cinta itu butuh action, butuh usaha, butuh kerja keras, butuh nyogok barang, butuh wiridan barang, mahabai. Zaman biyen-biyen kok yo gue njaluk sowan Abah Thoib, njaluk sowan Mbah Mahfuz pengen nyuwun mahabbah. Itu kan biasa. Dan itu kan sebuah proses untuk bisa mendapatkan. Ya harus butuh itu. Jadi itu sudah ada actionnya. Apalagi kalau kita untuk mendapatkan cinta dari murabbi kita, dari para guru-guru kita harus lebih action yang lebih lagi, action sing nyata, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar omongan tok. Gua aku tetap cinta Termas, tapi pret ya kumpul wangi lo pemeneh urunan kuwi mau. Alasane macam-macam padahal bendina tuku rokok ya mampu jan. Iki yo ben krasa wong-wong ngono iki ben krasa ya. Ku kadang wis diurek ngene iki wis mlebu tengen iwo kok. Santri Termas ku ngene iki kadang kula judeg malah kadang. Tapi ya pripun melih. Kayak apapun sejudeg saya nggih. Ya nyuwun sewu kula mboten nyombong niku mboten. Kula kali Mbah Dakwan, kali sinten mawon, kula niku sampun keliling. Mulai dari Lampung, Bengkalis, alhamdulillah. Pokoknya yang kula pun bismillah. Nggih niki takatus binikmah mawon, Pak. Nyun sewu kula mboten niat sombong. Kalau memang itu untuk IAPT, untuk alumni, untuk kanca-kanca alumni, pun kula bismillah lillahi taala. Karena separuh hidup saya kula nak infak nih kepada para alumni. Kula pokoknya diparingi sehat, diparingi longgar, nggih bismillah. Wes ning dinggon. Masih mungkin budal bensin dhewe ora masalah ya. Pun mboten masalah. Sama sekali saya tidak berharap apapun. Karena saya juga menyadari nggih, saya sebagai keluarga, sebagai dzurriyyah tanpa ono jenengan, tanpa ada alumni, saya juga tidak akan pernah bisa seperti ini. Makanya saya menyadari itu. Akhirnya kula gelem ora gelem. Wis pokoknya untuk alumni bismillah nawaitu. Walaupun mungkin nggih saged-saged kamu. Nggih niku mungkin niki biar menjadi pemacu, jadi mohon nanti disampaikan juga kepada teman-teman sing sekiranya sing angel ngono ya. Sing sekiranya angel wis sepakati kaya mawon sakniki. Seperti tadi saya menyampaikan pengendikan Bapak bahwa sapa wonge sing pernah niat mondok ning Termas walaupun mulih ning dawa sak huruf, itu terjemahannya walaupun mungkin ning Termas hanya seminggu ataupun sebulan, alias dia tidak sampai
aliyah, apa meneh kok Eliamin, apa meneh nggawa ijazah. Dia adalah seorang alumni dari Pondok Termas. Loh, ini harus disyukuri. Lah saiki disepakati wae, kok ono alumni semisal kok dijak kumpulan ini demi kita, demi pondok, demi IAPT alumni, semuanya demi cinta kita kepada murabi kita. Kok angel-angel ora gelem dengan berbagai dalih alasan, berarti wong kuwi dhewe sing ora gelem diakoni dadi alumni oleh beliau. Wis ngono wae saiki ora ditegasi ngono kadang ya sing blendak-blendok. Lho ini bapak lho nggih, bapak dhewe lho sing ngakoni. Jadi yen ana alumni angel-angel alasan macam-macam, berarti dhek dhewe sing ora gelem diakoni menjadi alumni oleh bapak saya. Bukan saya, tapi dhek dhewe. Wis disepakati, nanti disampaikan monggo karo bolo-bolo sing angel-angel niku. Yes ben sadar meneh. Ya biar saya punya tujuan biar ya sekali lagi IAPT ini adalah wadah apa untuk khidmah kepada siapa? Ya alma mater. Khidmah kepada alma mater otomatis khidmah kepada para guru-guru kita, pada para masyayikh. Kalau kita khidmah kepada masyayikh, maka itu juga khidmah kepada agama. Kalau kita berkhidmah kepada agama, otomatis khidmah kita kepada Rasulullah SAW. Pun wonten mawon. Katen ingkang saged kalau aturaken matur suwun Mas Junet, iki APT Jatim melu urun mboten niki. Mosok ndarmo gandul blas. Tapi insyaallah Mas Junet insyaallah dengan adanya kegiatan IAPT kumpul di sini penuh dengan keberkahan. Amin. Dan juga santri-santri jenengan penuh dengan keberkahan, diparingi sukses dunia akhirat. Amin. Lan nggih nyuwun pangapunten niki mangke setelah selesai acara mungkin wau Mbah Jakman dereng sempat matur nggih badhe izin karena beliau langsung punya ada kegiatan kula nggih mekaten. Jadi setelah selesai acara niki mangke kula langsung kembali ke pondok karena juga ada persiapan untuk haul. Oh nggih, haul akbar yang pertama kali yang akan dilaksanakan insya Allah nanti hari Sabtu depan. Jadi ini Ahad ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tinggal 5 hari. Makanya karena ini momen pertama napa jenenge haul akbar, ya ini adalah momentum yang pas. Monggo biar kita menjadi sebuah sejarah ya. Awake dhewe hadir biar menjadi tercatat sebagai seorang masuk dalam sejarah yang bisa menghadiri haul akbar pertama yang diadakan oleh Pondok Termas. Monggo niku mangke jenengan dan ampun khawatir karena nanti di acara haul akbar itu juga ada agenda apa yang panjenengan mesti kangen dan panjenengan nantikan NGIPA nasional. Oh niku mboten kena ditinggalke niku wajib. Saya yakin mesti Pak Duki wae lho pirang tahun jenengan ora NGIPA. Mesti kangen niku. NGIPA niku ketoke ngoten kan berkah. Sampai akhirnya berkah sing biyen itu ya kudune mung sak piring akhirnya 5 piring tumplek jadi siji. Ya niate kepengin golek berkah luwih akeh tapi akhirnya bangkruti keluarga. Langge to wong sudah disiapkan semisal 500, ternyata kok meludak akhirnya melonjak dari 700 800 lagi. Santri ini berkah, keluarga sing umat. Mekaten ingkang saged kalau aturaken saestu nyuwun pangapunten lan matur suwun terutama kepada Mas Junet dan semua keluarga ugi IAPT Jawa Timur dan semua yang hadir. Mugi-mugi mawon saestu khususnya kita yang hadir pada majelis siang hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar diakui menjadi santrinya Mbah Abdul Manan, menjadi santrinya Mbah Abdullah, menjadi santrinya Mbah Mahfud, menjadi santrinya Mbah Dimyati, menjadi santrinya Mbah Abdul Rozak,
menjadi santrinya Mbah Hamid, menjadi santrinya Mbah Habib, Mbah Haris, Mbah Hasim, dan mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.